Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa ya ada aplikasi yang rasanya gampang banget dipakai, tapi ada juga yang bikin kita pengen lempar HP saking kesalnya? Nah, jawabannya itu ada di satu kata kunci, usability. Yap, hari ini kita bakal bedah tuntas konsep ini dan gimana dampaknya ke semua interaksi digital kita. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Rasanya frustrasi banget pas nyari tombol tapi nggak ketemu, atau nyasar di menu yang ribet, atau tiba-tiba aplikasinya macet. Nah, yang perlu diingat, perasaan itu bukan salah kamu. Itu tuh tanda-tanda kalau desain aplikasinya gagal paham sama penggunanya. Setiap tombol yang kamu pencet, setiap warna yang kamu lihat, semuanya itu hasil dari keputusan yang disengaja oleh seorang desainer. Desain yang hebat itu nggak datang gitu aja loh. Semuanya dirancang dengan super teliti, dengan satu tujuan utama, bikin hidup kamu jadi lebih gampang. Oke, pertama-tama kita bahas dulu deh biang keroknya. Rasa frustasi yang muncul gara-gara desain yang jelek. Ini tuh udah jadi pengalaman kita semua di dunia digital. Gejalanya itu udah jelas banget. Kamu jadi bingung, ngerasa buang-buang waktu, dan yang paling parah, kamu jadi ngerasa nggak berdaya. Ya, inilah yang terjadi kalau sebuah produk digital dibuat tanpa mikirin penggunanya sama sekali. Untungnya ada solusinya. Ada sebuah konsep yang jadi pahlawan di cerita kita kali ini. Yuk kita kenalan sama yang namanya usability. Usability atau kegunaan itu ibarat jembatan yang nyambungin kecanggihan teknologi sama kebutuhan kita sebagai manusia. Inilah yang mengubah sebuah alat dari yang tadinya bikin stres jadi solusi yang intuitif, efisien, dan bahkan menyenangkan buat dipakai. Jadi gampangnya gini deh, produk itu ngebantu kamu nyelesain kerjaan nggak? Prosesnya cepat dan nggak buang-buang waktu kan? Dan yang paling penting, setelah pakai, kamu ngerasa puas atau malah kesel. Nah, 3 pertanyaan simpel itu, itulah inti dari usability. Usability yang bagus itu bukan sulap loh. Ada prinsip-prinsipnya yang udah teruji. Para desainer hebat itu nggak cuma ngandelin firasat, mereka pakai aturan-aturan emas ini sebagai panduan mereka. Seperti yang bisa kita lihat di sini, prinsip usability itu ada banyak banget. Tapi biar kita lebih paham intinya, kita bakal fokus ke 3 aturan emas yang paling fundamental dan paling berasa dampaknya buat kita sehari-hari. Aturan pertama dan paling utama, pengguna harus ngerasa pegang kendali. Teknologi itu harusnya jadi alat yang kita kuasai, bukan malah sebaliknya. Kutipan ini benar-benar ngejelasin semuanya. Waktu kamu ngerasa pegang kendali, kamu jadi lebih percaya diri. Kamu jadi tahu lagi ada di mana di dalam aplikasi, mau kemana selanjutnya. Dan yang paling penting, kamu tahu selalu ada jalan keluar atau cara buat balik lagi kalau salah langkah. Contohnya ada di mana-mana loh. Coba pikirin, seberapa sering tombol undo nyelamatin kita? Atau gimana kita bisa atur tampilan aplikasi sesuai selera kita? Ini tuh bukan fitur tambahan aja, ini adalah fondasi yang ngasih kita kebebasan dan kontrol. Oke, aturan kedua ini nyambung banget sama cara otak kita bekerja. Gini deh perbandingannya, otak kita itu jauh lebih jago dalam ngenalin sesuatu, kayak ngejawab soal pilihan ganda, daripada harus ngingat-ngingat dari awal, yang mirip kayak ngejawab soal esai. Perbedaannya tuh jauh banget. Desain yang bagus nggak akan ngebebanin memori kamu. Dia nggak akan maksa kamu buat nginget di mana letak sebuah menu atau apa langkah selanjutnya. Sebaliknya, semua pilihan itu disajiin dengan jelas di depan mata, kapanpun kamu butuh. Ini terjadi setiap hari. Pas browser kamu otomatis ngisi formulir alamat, nah itu desain yang lagi kerja buat kamu. Pas aplikasi nampilin lagi pesanan kamu buat konfirmasi, itu artinya dia lagi ngurangin beban pikiran kamu. Tujuannya cuma satu, bikin interaksi jadi mulus dan gak pakai mikir. Aturan emas kita yang terakhir adalah soal konsistensi. Otak kita itu secara alami suka banget nyari pola biar hemat energi. Makanya, antar muka yang konsisten dan bisa ditebak itu rasanya jauh lebih gampang dan cepat dipakai. Coba bayangin deh, kalau setiap kali kamu naik mobil yang beda, letak setir, gas, sama remnya pindah-pindah terus, pasti bingung dan bahaya banget kan? Nah, sama aja kayak desain digital. Konsistensi itu menciptakan rasa aman dan efisiensi. Inilah hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele. Kita tahu kalau logo di kiri atas itu bakal bawa kita balik ke halaman utama. Kita tahu icon kaca pembesar itu buat nyari sesuatu. Konsistensi inilah yang ngebangun intuisi kita dan bikin kita bisa menjelajah dunia digital dengan cepat. Terus, gimana sih prinsip-prinsip ini diterapin di dunia nyata? Ini bukan sekedar teori ya, prinsip-prinsip ini tuh jadi bagian di setiap langkah proses pembuatan sebuah produk. Coba kita lihat prosesnya. Semuanya berawal dari wireframe. Itu tuh kayak sketsa kasar buat ngatur tata letak. Terus berkembang jadi mockup yang udah ditambahin desain visual kayak warna dan gambar. Akhirnya ada prototype, semacam simulasi interaktif yang bisa kamu klik-klik.
Di setiap tahap ini, tim desainer selalu bertanya, ini gampang dipakai nggak? Udah konsisten belum? Pengguna pegang kendali nggak? Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Setelah tahu semua ini, apa sih untungnya buat kamu sebagai pengguna? Pengetahuan ini adalah kekuatan buat kamu. Kamu nggak lagi cuma jadi penerima teknologi. Kamu jadi seorang kritikus yang punya dasar. Kamu mulai ngelihat dunia digital dengan cara pandang yang baru. Kamu sekarang jadi punya kacamata baru. Kamu bisa ngerti kenapa sebuah aplikasi rasanya nyaman banget dipakai. Kamu bisa ngasih masukan yang jauh lebih spesifik daripada cuma bilang, ini aplikasinya jelek. Dan yang terpenting, kamu jadi lebih menghargai pemikiran dan kerja keras di balik setiap produk hebat yang kamu pakai. Jadi, ini tantangan dari saya buat kamu. Lain kali kamu buka aplikasi, entah itu yang kamu suka atau yang kamu benci, coba deh berhenti sejenak. Perhatiin, gimana desainnya mempengaruhi perasaan kamu. Kamu jadi ngerasa kuat atau malah bingung? Efisien? Jawaban dari pertanyaan itu adalah inti dari usability. Dan sekarang, kamu udah tahu rahasianya.